Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai bocoran cerita terbaru dari manga sepak bola Kuci Biru, yaitu chapter yang ke-251. Di mana semua isi pembahasan kita kali ini bersumber langsung dari beberapa bocoran pada manga versi majalahnya, yang kebetulan sudah banyak sekali beredar di internet sejak beberapa jam yang lalu. Jadi perihal kebenaran dan juga keakuratannya sudah pasti dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua pembahasan singkatnya, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga sepak bola Kunci Biru, chapter yang ke-251, dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Di mana, tepat ketika Michael Kaiser baru saja berniat untuk dapat melancarkan tembakan Kaiser Impact-nya, maka di saat yang bersamaan, bola yang ada di kakinya tiba-tiba saja seketika langsung menjadi hilang. Sehingga Kaiser pun jadi nampak tidak menembakkan apa-apa, alias hanya menendang angin saja dengan kekuatan yang sangat kencang. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Kaiser pun tentu saja langsung menjadi terkejut. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka bahwa selain Isagi Oiki, ternyata masih ada satu orang menyebalkan lagi yang dapat membaca permainannya dan juga mengganggunya untuk dapat bisa menciptakan gol. Itulah yang membuat Michael Kaiser menjadi sangat emosi kepada Ito Shirin. Sampai pada akhirnya, Kaiser pun kembali berniat untuk dapat menghancurkan Ito Shirin di dalam kesempatan yang berikutnya. Sementara itu, hal yang luar biasa menarik kini malah terlihat dari sudut pandang Ito Shirin. Karena pada halaman yang terakhir ini, Ito Shirin pun juga digambarkan sedang menggunakan kekuatan barunya. Di mana di dalam mode baru ini, pergerakan dari Ito Shirin justru malah berubah menjadi sangat tenang, sama seperti aliran air yang bergerak di dalam keheningan. Bahkan, avatar dari Ito Shirin kini seketika ikut berubah. Di mana pada gambar itu, Rin pun juga diperlihatkan dikelilingi oleh banyak sekali air yang menyelimuti sekujur tubuhnya dalam bentuk aura. Nah, setelah berhasil memotong tembakan dari Michael Kaiser dengan sempurna, maka pada halaman yang berikutnya, Rin pun dengan penuh ketenangan akhirnya mulai berkata seperti ini kepada Kaiser. Dengar, selama aku bisa membaca semua pergerakanmu dan menggagalkan tembakan Kaiser Impact-mu, maka pada dasarnya kau ini bukanlah siapa-siapa, atau bisa juga kau ini bukanlah ancaman. Tidak hanya itu, karena pada momen yang sama tersebut, Rin pun dengan cepat kini kembali membawa lari bola itu sendirian dengan menggunakan kemampuan dribblingnya. Dengan niat untuk dapat melakukan counter attack alias serangan baliknya ketika para pemain dari Munchen saat ini masih belum siap. Nah, kelompok pemain pertama yang berhasil dilewati oleh Ito Shirin adalah Rensuke Kunigami, Jingoreichi, dan juga Alexis Ness. Di mana Rin yang saat ini sudah masuk ke dalam mode flow-nya, akhirnya langsung mengeluarkan jurus gocekan yang pertamanya dengan cara bergerak seperti air. Ya, kurang lebih sama seperti pergerakan dari Neymar Junior ketika berada di dalam dunia nyata. Mengingat pada gambar itu, terlihat gocekan tipuan dengan menggunakan teknik Rainbow Flick yang digunakan oleh Ito Shirin sebanyak 3 kali berturut-turut tanpa ada satupun dari mereka yang mampu menghentikannya. Kemudian, setelah Ito Shirin mampu melewati mereka bertiga, maka dengan cepat, Nanase pun akhirnya segera berlari untuk dapat menghampiri Ito Shirin. Serta tanpa pikir panjang, dia pun langsung berteriak seperti ini menuju kepada dirinya. Ito Shirin, aku akan membantumu untuk dapat melewati mereka semua dan juga menciptakan gol. Mendengar dan melihat pergerakan dari Nijiro Nanase, Rin pun tanpa pikir panjang, akhirnya langsung mengabulkan semua permintaan dari Nanase barusan. Hingga Rin pun segera mengoper bola yang ada di kakinya menuju ke arah Nijiro Nanase. Walaupun pada dasarnya dirinya tidak mengucapkan satu patah kata pun kepada Nijiro Nanase. Nah, di momen inilah terjadi satu buah potongan flashback singkat mengenai bagaimana proses latihan yang dilakukan oleh Nijiro Nanase. Di mana secara singkat beginilah penjelasannya. Sederhananya, Nanase yang saat itu merasa bahwa dirinya sangat lemah dan juga sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk dapat menunjukkan semua kemampuannya di dalam pertandingan tim PXG. Akhirnya tanpa pikir panjang, Nanase pun langsung datang untuk dapat menghampiri Ito Shirin setelah mereka selesai berlatih. Dengan niat untuk bisa memohon kepada Ito Shirin supaya Rin mau melatihnya dan juga mengajarinya mengenai bagaimana cara bermain sepak bola dengan gaya yang sama seperti Ito Shirin itu sendiri. Agar Nanase bisa berguna dan juga bisa mendapatkan peran di dalam pertandingan yang terakhir nanti ketika melawan tim Bastar Munchen. Walaupun pada awalnya Rin sama sekali tidak peduli dengan semua permintaan dari Nanase tersebut, namun karena dirinya saat ini sudah sadar
bahwa untuk dapat mengalahkan Isagi Oichi, bantuan sekecil apapun nantinya akan sangat berguna. Maka pada akhir percakapan mereka, Rin pun akhirnya langsung setuju untuk dapat melatih Nanase secara pribadi dengan sebuah cara yang sama ketika Itoshirin sedang berlatih. Nah, sampai di sini sebenarnya masih ada beberapa kalimat lagi yang dibicarakan oleh Rin dan juga Nijiro Nanase tepat sebelum pertandingan yang terakhir ini dimulai. Namun, karena semuanya masih dalam bahasa Jepang, maka untuk sementara ini mari kita lewati saja semua percakapan tersebut. Singkat cerita, setelah semua potongan flashback dari proses latihan yang saat itu sedang dilakukan oleh Nijiro Nanase, maka pada panel yang berikutnya, scene pun kini kembali berpindah lagi menuju ke dalam lapangan. Di mana pada halaman yang berikutnya, Nanase yang saat itu sudah mendapatkan umpan dari Itoshirin, akhirnya langsung berlari sendirian menuju ke area yang berlawanan, dengan niat untuk dapat membuka ruang supaya Itoshirin dapat bergerak dengan bebas. Sementara itu, hal yang sama pun saat ini dilakukan juga oleh Itoshirin. Mengingat pada momen tersebut, Rin pun pada akhirnya segera berlari dengan cepat menggunakan teknik pergerakan tapak bolanya untuk dapat menemukan satu buah ruang kosong supaya Nanase bisa mengoper bola itu kepadanya lagi. Sehingga, tepat ketika Rin saat ini sudah berdiri dengan bebas tanpa ada satupun pemain bertahan dari tim Munchen yang mampu menjaganya, maka Nanase pun akhirnya segera memberikan satu buah umpan lambungnya lagi menuju ke arah Itoshirin. Lalu tanpa pikir panjang, Rin pun seketika langsung berniat untuk dapat segera menembakkan bola hasil umpan dari Nijiro Nanase barusan, dengan cara menggunakan kemampuan tendangan jarak jauhnya, yaitu overdrive shoot. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Isagi dan juga Michael Kaiser tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga untuk yang ketiga kalinya di dalam sejarah, mereka berdua pun tanpa sadar akhirnya kembali melakukan pola kerjasama lagi ketika mereka sedang bertahan. Di satu sisi, Kaiser mencoba untuk dapat menutup jalur tembakan dari Itoshirin itu dengan cara melakukan tackle dari sisi sebelah kirinya, supaya bola itu bisa dibuang dan Rin pun gagal menembakkan bola. Sedangkan di sisi lain, Isagi pun juga datang dari arah sebelah kanannya, dengan niat untuk dapat menendang jauh bola itu lagi sebelum Itoshirin mampu menyelesaikan tembakannya. Tapi sayangnya, untuk yang ketiga kalinya juga, lagi-lagi pola pertahanan kombinasi dari Kaiser dan juga Isagi Oichi akhirnya kini kembali dikalahkan. Mengingat tepat sebelum Kaiser mampu mencuri bola itu, maka di saat yang bersamaan, Rin pun sudah lebih dulu mencoba mengangkat bola itu dengan satu buah gerakan trapping yang mirip seperti gerakan Seishiro Nagi. Lalu, ketika saat itu bola sudah melayang di udara, maka Rin pun langsung menarik baju dari Isagi Oichi dengan menggunakan tangan kanannya, supaya keseimbangan dari Isagi menjadi hilang dan dia pun tidak bisa memblokir tembakan dari Itoshirin. Nah, kemudian setelah kedua rencana dari Itoshirin di atas sudah berhasil dilakukan, maka Rin pun dengan cepat akhirnya langsung menembakkan bola itu sekuat tenaganya, menggunakan tendangan kaki kanannya menuju ke arah sudut kanan atas dari gawang Gagamaru. Walaupun untuk saat ini Rin sendiri sudah sangat percaya diri bahwa tembakannya barusan pasti mampu merobek jala dari gawang Gagamaru, namun sepertinya Rin sendiri juga harus kembali dibuat kecewa. Karena pada halaman yang terakhir tersebut, muncullah pengguna Metavision yang ketiga yang mampu membaca dengan sempurna semua pergerakan dari Itoshirin, Michael Kaiser, dan juga Isagi Oichi. Sehingga dia pun bisa berdiri pada posisi yang tepat dan juga pada waktu yang tepat untuk dapat memblokir dengan sempurna sebuah tembakan dari Itoshirin. Ada yang bisa tebak siapakah dia? Yap, bener banget. Siapa lagi kalau bukan Hyorio? Nah, menariknya, tepat di saat yang bersamaan itu, Hiyori pun dengan sangat lantang akhirnya langsung berkata kepada Itoshirin, "Woi, dengar, aku sudah tahu rencanamu karena kau ini sangat naif sekali. Karena di dalam kesempatan barusan, tujuanmu adalah untuk membuat Isagi menjadi terkesan dengan cara memancing Isagi Oichi supaya dirinya mau mengejarmu. Lalu, meskipun saat ini dirimu sudah tahu bahwa Kaisar juga pasti akan datang untuk dapat mengganggumu, tapi kenyataannya kau ini tidak akan pernah lari dari incaran Isagi Oichi. Sehingga dirimu pun jadi memaksakan diri untuk dapat mencetak gol demi bisa mengalahkan Isagi Oichi. Berdasarkan hal itu, maka tidak salah jika saat ini aku menganggapmu sebagai orang yang sangat idiot atau orang yang sangat bodoh. Jadi, lain kali jika dirimu ingin mencetak gol, maka bawalah alias gunakanlah satu buah rencana lain atau satu buah skrip lain yang sama sekali tidak bisa aku baca." Nah, itulah semua poin bocoran singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.